Baik, Om Swastiastu, selamat siang. Jadi di sini kami akan menjelaskan sebuah topologi dan juga mendemonstrasikan antara penghubungan dari web server dengan database server. Dan juga di sini kami akan menguji coba proses eh, SSH, FTP, dan juga tunneling. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Ibtu Dinis Pranata dengan NIM 22150911057 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imadi Prayasa dengan NIM 22150051. Perkenalkan, nama saya Dadan Luis Cahyaditara dengan NIM 22150911090. Baik, yang pertama-tama, kami di sini akan menjelaskan dari topologi yang kami gunakan. Silakan teman saya untuk share screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbagian topologi jaringan. Topologi jaringan pada gambar menunjukkan sebuah jaringan yang telah terdistribusi dengan dua cabang, yaitu kota A dan kota B, yang terhubung ke pusat data yang berisikan web server dan database server. Adapun pada pusat data yang terdiri dari router yang menghubungkan web server dan database server ke jaringan utama, lalu web server yang melayani permintaan dari klien cabang. Lalu ada database server yang dapat menyimpan dan menyediakan akses data untuk klien. Lalu pada kota A terdiri dari router yang menghubungkan. Baik, itu dia tadi penjelasan untuk topologi yang digunakan. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan tentang web server dengan database server yang telah dihubungkan. Baik, yang pertama-tama saya akan membuka eh, baik yang pertama-tama saya akan membuka eh, operasi sistem web servernya. Di sini saya menggunakan Kali Linux. Kita masuk ke terminal. Kita masuk ke mode root dari Kali Linux ini. Juga kita mulai untuk men-start Apache-nya. Kita cek status Apache yang telah dijalankan, apakah berjalan atau tidak. Oke, karena di sini sudah aktif dan running, berarti Apache yang telah saya jalankan sudah berhasil berjalan. Untuk masuk ke dalam web server ini, kita harus memulai server MySQL yang dilakukan pada laptop teman saya, yaitu sebagai database server. Dan saya telah memulai database server pada laptop teman saya sebelumnya untuk memulai penghubungan antara web server dengan database server ini. Dan kali ini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam em, dokumen dari konfigurasi dari IP agar database dapat terhubung dengan web servernya dengan melalui cd var www.html juga ls
lalu cd jar. Lalu kita masuk ke config PHP. Jadi pada config PHP ini saya sudah mencantumkan IP dari database server itu sendiri, yaitu 192.168.17251 dengan user, win, dan password 123 dengan database test. Jika sudah, kita coba masuk ke dalam web server yang telah kita buat. Dengan alamat localhost slash jarpress slash. Oke, jadi di sini telah terlihat web server dari dashboard makanan. Jadi kita mencoba untuk memasukkan data ke dalam database server ini. Coba. Oke, jadi di sini eh, data yang telah saya masukkan tadi telah masuk ke dalam database server. Dan itu dia pengimplementasian antara hubungan dari web server dengan database server. Selanjutnya kita akan memulai bagian dari implementasi dari SSH, FTP, dan juga tunneling nanti yang dilakukan di database server. Kita coba untuk SSH-nya dengan uh, commands yaitu sudo systemctl start process. Sudo systemctl. Salah. Coba lagi untuk mengecek status dari SSH itu sendiri. Sudo systemctl. Karena di sini sudah aktif dan running, berarti SSH telah dijalankan dan nantinya akan dicoba pada eh, laptop yang berisikan database servernya. Kita start juga untuk FTP-nya dengan komen yaitu sudo systemctl start vs ftpd. Oke, jadi di sini untuk FTP-nya sudah dapat di start. Dan selanjutnya kita akan pindah ke laptop yang berisikan database server. Penjelasan selanjutnya dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari bagian sisi website database server. Di mana di sini sebelumnya saya sudah menginstal dari MySQL dan FileZilla untuk mengecek FTP. Lalu yang pertama-tama di sini saya sudah menjalankan untuk masuk ke root, di mana itu dengan komen sumin, lalu memasukkan password dan akan langsung ke perjalanan ke root jar price. Lalu saya akan menjalankan dari database server itu dengan komen sudo systemctl start MySQL. Lalu saya mengecek apakah sudah running dengan komen sudo systemctl status MySQL dan setelah dicek ternyata sudah aktif dan running. Setelah itu di sini saya membuka IP saya sendiri
dan dengan komen IPA dan tadi juga sudah dimasukkan di web server ini IP-nya 192.168.17.51. Baik, selanjutnya itu saya akan mendemonstrasikan di mana bagian dari database yang telah masuk. Di mana saya akan menjalankan MySQL terlebih dahulu. Nah, di mana di sini saya akan melihat database dari luar. Nah, di sini ada database dari tes. Nah, di sini sudah mengisi tes. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan tabel database-nya. Dengan komen select bintang from dari. Nah, ini dia yang tadi sudah masuk itu dari database yang sudah di website seperti di input itu dari nama roti, deskripsi bolu, harga 20. Di sini sudah berhasil terhubung dari web server dengan database server. Lalu selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari bagian SSH, tunneling, dan FTP. Nah, dimulai dulu dari yang SSH dengan komen SSH dari username Dennis dan menggunakan IP dari laptop Dennis. Bukan password. Nah, di sini sudah muncul seperti ini, artinya itu saya dari yang SSH sudah berhasil dan bisa melakukan remote control dari laptop saya. Lalu selanjutnya di bagian tunneling, kita coba dulu dengan komen SSH ini L dulu 8 pos. Nah, dengan username Dennis dan juga IP-nya. Masukkan password lagi. Nah, yang muncul seperti ini, berarti sudah berhasil melakukan dari tunneling, yang dimana di sini bisa melakukan remote dengan intensitas lebih aman, lebih baik. Di tunneling sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mendemonstrasikan di bagian FTP, yang dimana di situ menggunakan FileZilla. Kita buka FileZilla, lalu masukkan IP dari laptop Denis. Username Dennis. Nah, dari sini sudah terlihat sudah tampil file-file yang terdapat pada kali Linux dari laptop Dennis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itu dia dari penjelasan dari kami, yaitu penjelasan dari topologi, demonstrasi penghubungan antara database server dengan web server, dan juga demonstrasi dari eh, SSH, tunneling, dan juga FTP. Sekian yang dapat kami jelaskan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih.
Om Santi, Santi, Santi.